Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama aku Togerdana. Sudah lama aku tidak menceritakan kisah-kisah menarik yang berbau mistik. Dan kembali hari ini aku akan ceritain hal ganjil, hal mistis yang baru-baru ini aku alami. Di tahun ini, di bulan ini, langsung saja aku bercerita. Hari ini aku berencana untuk pergi ke daerah Bali Utara, tepatnya ke pantai yang terkenal indah di Buleleng, yang terkenal banyak dolphinnya. Nah, langsung saja ke cerita. Jadi pada tanggal itu teman-temanku di Tabanan kebetulan bandnya ada perform di daerah Lopina Buleleng. Dan kala itu aku mau ke sana, tapi aku kerja pulang sore, jadi aku nggak bisa barengan berangkat ke sana. Jadi aku nyusul sendiri di pulang kerja. 4 jam 6 sore aku baru kelar prepare, menyiapkan barang bawaan, making baju, karena aku tahu bakal nginep di sana. Karena pulang pergi itu nggak bisa, karena lumayan jauh juga jaraknya. Pukul jam 6:30 aku sudah memanaskan sepeda motor dan mulai berjalan pelan ke arah pom bensin. Di kala itu saya sempat ragu bakal lanjut OTW atau enggak, karena motor saya ada kendala, bannya agak tipis. Tapi mau gimana lagi, saya pengen banget ke sana, jadi saya lanjut OTW. Pukul jam 7:30 saya sudah ada di daerah Sembung Mengui. Waktu itu saya ngerasa badan agak capek, karena wajar ya, baru pulang kerja. Jadi maunya menepi dulu, istirahat, ngopi di sebuah warung daerah Sembung Mengui. Setelah itu saya lanjut OTW kembali dan akhirnya sampai di daerah Baturiti, Tabanan. Setelah selesai melakukan peristirahatan kedua, saya lanjut kembali gas dan akhirnya kembali mengikuti perjalanan malam ini. Dan malam semakin gelap, semakin dingin, saya akhirnya sampai di daerah Bedugul. Di Bedugul masih sedikit ramai ya, masih banyak orang, mungkin lagi prepare tutup toko dan pulang kerja. Lanjut di Pancasari. Nah, di sini aku udah mulai ngerasa sepi karena udah jam malam ya. Setelah melewati Pancasari, saya sudah mulai melewati jalur yang agak menanjak, yaitu jalur Wanagiri. Setibanya di atas, di puncaknya Wanagiri, saya mengikuti arahan Google Map untuk melewati jalur terasing dalam hidup saya. Saya nggak mau sebut nama jalurnya, mungkin kalian yang pernah lewat sana sudah paham. Biasanya saya ke Buleleng atau ke Singaraja tuh lewat jalur Git-Git atau jalur menuju kota Singaraja. Kali ini saya diarahkan ke jalur yang agak gelap, mungkin ya, saya cek di map itu lahan hijau, perbukitan, mungkin hutan yang jauh dari pemukiman. Nah, ini pertama kalinya aku nih lewat jalan berkilo-kilo hutan, nggak ada rumah. Semakin jauh perjalanan ke utara, semakin dingin dan banyak kabut. Di sana aku mulai deg-degan. Nah, di sana masih ada beberapa rumah sih, mungkin itu yang membuat hatiku masih agak berani gitu. Semakin ke utara, mulai banyak hutan yang benar-benar gelap di malam hari. Untuk mengurangi rasa takutku, aku mendengarkan lagu menggunakan headset di helmku, di dalam helmku, dan memutar di Spotify lagu random lah dari DJ bla 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 semuanya, mau musik metal. Dan semakin ke utara, aku sudah benar-benar ada di dalam hutan yang penuh kegelapan, sunyi dengan suara jangkrik yang keras. Disinilah hutan, disinilah nggak ada sinyal. Akhirnya HP Spotify ku nggak ada sinyal, otomatis lagunya mati. Disinilah mulai ketegangannya.
Seketika bulu kuduku mulai merinding. Di sini aku ngerasa seperti ada yang mengikuti. Dan aku mulai menancap gas dengan keadaan ngebut sampai motorku getar-getar. Aku ngerasa jalanan sepi ini gak habis-habis dan gak ada ujungnya. Sepi, gelap, dan berharap untuk cepat sampai di pemukiman. Akhirnya jalan mulai semakin menanjak dan aku mengurangi kecepatan motorku karena di sini kawasannya agak ngeri, ekstrim, jalan kecil, banyak tikungan dan penerangan minim. Dan dengar-dengar di sini sering ada kecelakaan. Dalam hati, di belakang seperti ada, bukan sosok sih, cuma seperti bayangan putih yang terlihat dari spion kanan motorku. Seketika aku berdoa dan berkata, Swastiastu Dyang Nyulang Margi, Swastiastu Dyang Nyulang Margi, tolong jangan ganggu saya dan tolong jangan buat motor saya macet di sini. Sekian lama muter-muter di jalanan hutan, saya tidak menemukan satupun motor yang lewat di sana. Padahal di Google Map ini adalah jalur utama menuju lokasi yang saya tuju. Sangat aneh, ini benar-benar sangat aneh. Jalanan kecil ekstrim, tanjakan turunan dan di dalam hutan jauh dari pemukiman, masa bisa jadi jalur utama menuju lokasi yang saya tuju, ke Pantai Lovina. Oke, kita gak bahas yang itu, jadi kita bakal lanjut ke ceritanya. Setelah itu saya merasakan ketakutan hebat karena bayangan putih ini terus terlihat dari spion kanan saya. Setelah itu saya memberanikan diri untuk melihat langsung dan menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada apa-apa. Setelah itu saya lega dan mengusap dada karena mungkin itu hanya ilusi atau imajinasi saya. Akhirnya saya seperti biasa lagi kembali menancap motor gas saya dan terjadi lagi. Bayangan itu terus mengikuti saya. Dan akhirnya saya kembali berpikir positif untuk cepat ke lokasi. Karena kalau saya terlalu memikirkan hal ini, takut saya ada apa-apa di jalan. Jadi saya gas langsung ke tujuan. Sesudah sekitar 40 atau 35 menit saya di dalam hutan, jalan yang sepi-sepi, akhirnya saya menemukan jalan kecil menurun, dan saya melihat ada lampu kota Singaraja. Di sana saya sudah agak lega. Akhirnya saya bersantai setelah mendapatkan desa. Sudah banyak orang, saya membeli makanan untuk menenangkan diri dengan teh juga. Akhirnya saya ketemu dengan teman-teman saya yang dari Tabanan di sana sudah bersantai setelah mereka perform. Dan saya tidak bercerita apapun kepada mereka karena takutnya bisa merusak suasana juga. Dan saya kembali berbincang-bincang dan di malam hari, maksudnya di pagi, menjelang pagi kita tertidur dan tidur. Setelah itu besoknya setelah menginap di sesuatu hotel di Lovina, saya bergegas prepare untuk balik ke Tabanan dan akhirnya saya OTW jam 11 pagi. Setelah saya OTW, saya merasakan ban saya udah nggak bisa dipakai lagi ini, udah nggak enak banget. Akhirnya bannya meledak juga di daerah kalau nggak salah Sukesade Buleleng, dan saya menemukan salah satu bengkel di sana. Dan di sana saya ganti ban saya sambil berbincang-bincang sedikit. Biasalah orang Bali kan ramah. Uli Jagus, artinya dari mana? Dek, oh tiang dari Tabanan pak. Oh ngapain kesini? Oh habis semalam dari Lovina pak. Dia bilang, kamu lewat jalur yang mana? Jalur Pak,
Dan bapak itu benar-benar keheranan melihat saya, dan dia berkata, "Serius kamu malam-malam lewat sana? Saya yang orang sini aja gak pernah lewat sana." Dan dia kembali berkata, "Pasti ikutin Google Map ya?" Dan saya menjawab dengan senyum sedikit, "Iya pak. Dek, next lain hari jangan kelewat sana lagi karena di sana banyak kecelakaan lalu lintas dan di sana agak horor kalau malam-malam." "Iya pak, saya ngerasakan juga kemarin. Saya kayak ada yang ngikutin." Itu untung diikutin aja, nggak dicelakain. Intinya jangan pernah lewat sana lagi. Akhirnya saya mengelus dada, anjay. Ternyata saya bisa melewati jalan itu sendirian kemarin. Sangat-sangat heran. Dan saya berjanji gak bakal lewat sana lagi sampai kapanpun. Oke, segitu aja cerita dari aku. Bagaimana pengalaman Anda di jalan itu yang mungkin Anda tahu? Tolong komentar di bawah. Sekian, terima kasih.